Friends semuanya, apa kabar nih? Hari ini hari yang spesial banget nih tema kita pada hari ini. Pada udah ada yang tahu belum? Sambil menunggu yang lain ya. Salam kenal semuanya. Salam kenal, aku Gloria, area marketing associate dari area Yogyakarta di NutriFood. Dan selamat datang semuanya Nutri Friends. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru dalam Nutri Talk di acara dan hari yang berbeda banget nih, yaitu dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, tepat pada hari ini, tanggal 3 Desember 2021, kita bakal ngobrolin hal-hal seru dan tentunya tema hari ini yaitu melek inklusivitas berbagi makna bersama tiga narasumber yang keren-keren banget. Udah ada yang tahu belum narasumbernya? Nah, kayaknya semuanya udah pada aware ya, ada di poster kita. Narasumbernya ini ada tiga orang yang keren banget. Ada Mas Yesaya Christian sebagai brand manajernya Lokalate. Kemudian ada juga Bang Johan Edward Tampu Bolon. Beliau adalah pemilik kafe disabilitas Garden Cafe Dago di Bandung. Dan yang terakhir ada Kang Taufik Hidayat atau biasa disapa Kang Opik. Beliau juga merupakan penulis buku dan juga penyandang difabel yang hari ini akan berbagi inspirasi bersama dengan kita. Tentunya hari ini akan berbeda karena kita akan didampingi oleh juru bahasa isyarat yaitu Mas Wahmi yang akan bergabung bersama kita pada malam hari ini. So, Nutri Friends semuanya, stay tune ya, nanti sampai di akhir acara. Nah, sambil menunggu yang lain untuk join, gimana nih kabarnya semuanya? Semoga dalam kondisi sehat, tetap semangat, karena hari-hari gini kita benar-benar harus jaga kesehatan, baik itu kesehatan mental kita maupun kesehatan tubuh kita ya. Oke, sebelumnya aku mau invite dulu masing-masing ada Mas Fahmi, juru bahasa isyarat kita. Oke, sepertinya belum bergabung. Sambil menunggu ya. Halo, sudah ada bersama dengan kita. Ada Kak Edwin. Halo Kak Edwin. Ada Kak Samuel Zevanya. Apa kabar? Puji Tuhan, baik, sehat Kak Edwin. Oke, sudah bergabung dengan kita. Coba saya invite kembali. Teman-teman hari ini juga bisa sharing di kolom komentar ya, kalau misalnya punya hal-hal menarik yang bisa kita bagikan terkait tema kita di malam hari ini, yaitu melek inklusif berbagi makna. Join, sudah ada Mas Yesaya. Oke, Mas Yesaya, coba sudah bersama dengan kita. Halo Mas Ye. Hai. Hai Hai Mas Glo, apa Ye, apa kabar? kabar? Ya hai. Hai Mas, gimana kabarnya? Luar biasa. Ini lagi nggak di Luar Jakarta biasa nih. ya. Oke, lagi lagi visit ya Lagi, Mas Ye? ya lagi bisnis trip. Oke, lagi bisnis trip. Oke, sudah bergabung juga dengan kita Kang Opik. Halo Kang Opik. Nah, Kang Opik ini bersama dengan Bang Jo lagi live di NutriHub Bandung hari ini. Halo. Spesial banget menemani kita dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Jadi kita sambil menunggu settingan dari teman-teman dari NutriHub Bandung. Oke, sudah bergabung bersama kita. Halo Bang Jo, sudah terdengarkah suara saya? Halo, Halo, halo Kang Opik.
Ya, sangat Sangat jelas. jelas. Oke, gimana kabarnya Bang Jo dan Kang Opik? Sepertinya Kalau baik selalu, kalau kabar baik baik. ya, baik. Opik, kabarnya gimana, Opik? Baik, Opik juga Oke, baik. baik. Ya, senang sekali hari ini dalam rangka Hari Disabilitas Internasional kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Mas Yesaya, Bang Jo, dan juga Kang Opik dalam tema Melek Inklusivitas Berbagi Makna. Nah, sejalan juga sama komitmen dari Nutrifood melalui brand lokal latte yang masih tentunya untuk kita bisa berbagi inspirasi dan juga semangat inklusivitas buat teman-teman, buat Nutrifooders dan juga Sobat Melek di luar sana untuk kita bisa melihat nih lebih dalam tentang keunikan diri kita dan potensi lebih dari diri kita dan gimana caranya kita memanage segala tantangan dan keterbatasan yang ada untuk bisa lebih survive lagi. Nah, sambil menunggu saya coba invite kembali Mas Irfan Fahmi. Oke. Sepertinya belum bergabung bersama kita ya. Oke, sepertinya Mas Yesaya keluar ini. Delay. Mas Fahmi, Oh, I see. apakah sudah bergabung Mas Fahmi? Oke. Iya, halo Mas Fahmi. Ya, sambil menunggu Mas Fahmi, kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu ya bersama juga dengan Bang Jo. Bang Jo, halo Bang Jo, sudah masuk juga. Bang Jo, kita ini penasaran banget. Bang Jo ini merupakan salah satu aktivis di bidang disabilitas ya Bang Jo, dan salah satu bentuk konsistensi dari Bang Jo untuk Ya, ya. halo. Salah satu bentuk konsistensi Bang Jo adalah mendirikan kafe disabilitas yang bernama Garden Cafe Ya, Dago. Nah, boleh cerita nggak nih Bang Jo? Awal mulanya kenapa kok akhirnya bisa mendirikan kafe yang ternyata banyak membantu teman-teman difabel untuk bisa berkarya? Boleh cerita Bang Jo? ya. Saya pahami bahwa teman-teman disabilitas itu adalah bagian dari populasi. Mereka adalah bagian dari society. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh mengabaikan keberadaan mereka. Sehingga saya terpikir untuk bagaimana kalau ada satu tempat di mana teman-teman ini mereka mendapatkan ruang, mendapatkan kesempatan untuk bisa mengaktualisasikan diri mereka. Mereka bisa untuk berekspresi. Mereka bisa mengambil bagian dari komunitas yang tadi itu. Nah, yang ketiga, mereka pun memiliki kesempatan yang sama. Seharusnya kita memperlakukan hal itu, memberikan kesempatan buat mereka. Karena apa? Karena perbedaan dengan teman-teman yang disabilitas itu hanya secara fisik. Tetapi hati dan pikiran itu memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh, pikiran untuk pengetahuan-pengetahuan kognitif mereka, kompetensi mereka, ya. Nah, hati mereka pun harus mendapatkan kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan pihak lain di luar lingkungan mereka. Mereka bisa berintegrasi dengan kegiatan-kegiatan tertentu, bisa terjadi sentuhan-sentuhan apabila mereka dibawa keluar ke ranah publik di sana. Dan poin yang lain yaitu saya ingin
membekali mereka sebuah kompetensi yang bisa suatu saat nanti mereka solo karir untuk karir mereka. Mereka bisa menjadi entrepreneur, mereka bisa wirausaha. Oleh karena itu di kafe kami itu mereka dibekali dan mereka mengambil bagian hampir 100% all activity itu adalah mereka yang menyiapkan masakan, menyiapkan bahan baku, mereka juga yang memanage waktu mereka, bagaimana mereka juga belajar menerima tamu, serve ke tamu, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang membuat saya terpikir untuk kenapa tidak segera saya wujudkan. Salah satu lagi poin, saya pengen membantu pemerintah. Kalau kita ingat ada salah satu undang-undang tentang penyerapan tenaga kerja, yaitu kita memberikan 1% untuk kuota kaum disabilitas mengambil bagian di dalam dunia usaha. Nah, saya membantu bukan cuma 1%, saya ingin membantu, benar-benar membantu. Saya ingin 100% pekerjanya adalah saudara-saudara teman-teman kaum disabilitas. Itu yang mungkin menjadi latar belakang pikiran saya untuk ada garden cafe yang 100% pekerjanya adalah teman-teman disabilitas. Ada yang tunarungu, ada yang tunawicara, dan ada seperti Kang Opik, dia seorang cerebral palsy yang tidak sinkron antara, mungkin ada yang lebih tepat definisinya, tapi sepemahaman saya tidak sinkronnya antara motorik tubuh dan perintah otak. Ya, mungkin seperti itu. Demikian, Mbak. Wah, luar biasa sekali Bang Jo. Ini benar-benar inspiring banget. Ternyata ada dua hal di mana Bang Jo dan juga tim yang ada di Garden Cafe Dago itu punya visi untuk bisa meningkatkan kompetensi dari teman-teman difabel ini dan juga ternyata mendukung usaha pemerintah sebenarnya ya Bang Jo. Ya, mungkin sekarang kita boleh diskusi nih karena sudah ada juga Kang Opik. Kang Opik, gimana kabarnya, Kang? Iya. Iya. Kang Opik, gimana kabarnya, Kang? Boleh ceritakah, Kang Opik? Saya sangat terinspirasi sekali nih sama Kang Opik di segala tantangan yang ada, Kang Opik. Gimana, Kang Opik? Iya, Kang Opik terus berkarya, begitu. Baik, katanya. Baik, ya. Baik. Ya, di segala tantangan yang ada, Kang Opik terus berkarya dan hasil-hasil karyanya ini luar biasa sekali. Boleh cerita nggak Kang Opik nih, hasil karya yang sudah selama ini dikeluarkan, dikaryakan, dipublish gitu, ada apa saja, dan boleh ceritakan latar belakangnya Kang Opik mengambil kisah-kisah tersebut? Abang bantu Opik ya. Yes. Saya dengar ada salah satu yang terbaru, Lukisan Dunia. Mbak Gloria. Mbak Gloria, saya bantu Kang Opik untuk menjawab karena Kang Opik salah satu penyandang disabilitas cerebral palsy yang cukup berat karena pita suaranya kejepit. Oleh karena itu, saya bantu Opik untuk menjelaskan. Jawaban Opik sampaikan, nanti saya bantu ya. Siap, Bang Jo. Ngomong aja. Ya, pertanyaan yang pertama tadi. Ini seperti udara yang kita hirup untuk bertumbuh.
Kata Kang Opik, udara itu dia nikmati sekali, dia segar sekali, sehingga itu membawa inspirasi buat dia. Yang tadi dia metamorfosakan bahwa selalu ada udara yang kita hirup itu selalu membuat dia bisa bertumbuh dan menjadi inspirasi buat dia. Ya. Untuk bisa nulis 3 buku ini dia butuh inspirasi. Untuk bisa menulis buku ini dia butuh inspirasi dan perjalanannya tidak mudah, perjalanan panjang. Ya, butuh perjalanan panjang untuk bisa menulis, untuk bisa mengelola inspirasi yang ada menjadi 3 buku itu. Kedekatan dengan apa? Di buku yang ketiga, pada buku yang ketiga, Kang Opik merasa sangat puas. Karena di situ saya bekerja, dia bekerja sendiri pada buku yang ketiga itu. Jadi benar-benar dari awal proses menulis sampai editing, sampai naik cetak, sampai ke penerbit dan pemasaran dia lakukan semuanya sendiri. Jadi dia merasa ada kepuasan buat dia pada buku yang ketiga itu. Begitu Mbak Gloria. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Kang Opik. Saya tertarik sekali Kang Opik di buku terakhirnya Kang Opik, buku yang ketiga, bukan yang terakhir. Nanti kita akan pasti menunggu karya selanjutnya. Jadi buku yang ketiga, Lukisan Dunia, itu Kang Opik ada satu quote ya, keterbatasan bukan berarti dunia itu terbatas. Nah, kira-kira boleh ceritakan nggak Kang Opik nih, keterbatasan bukan berarti dunia itu terbatas. Dapat inspirasi dari mana, Kang? Kang Opik punya Baik, Mbak Glory menyampaikan kira-kira apa yang inspirasi apa yang Kang Opik mau sampaikan dari quote yang di buku ketiga tentang keterbatasan tadi yang tanpa batas itu. Saya di buku ketiga menulis dunia bukan halangan. Dunia bukan halangan, tetapi dunia bukan halangan atau kondisi fisik bukan halangan. Oh iya, pada buku ketiga Kang Opik bermaksud menyampaikan bahwa kondisi fisiknya itu tidak bisa menghalanginya untuk berkarya. Itu mungkin poin dari quote itu Mbak Gloria. Siap, terima kasih Kang Opik. Ini bukunya sungguh menginspirasi kita semua Kang, terus berkarya ya Kang ya. Oke, selanjutnya kita penasaran nih dengan salah satu brand yang cukup aktif untuk bisa mengkampanyekan gerakan inisiatif tentang inklusif.
Nah, halo Mas Yesaya, kebetulan Oke. sudah ada brand manajernya yaitu Lokalate. Ya, hai. Hai Mas Ya, Ye, hai ini kok. kita selalu mendengar Lokalate punya banyak sekali gerakan-gerakan yang berhubungan dengan inklusivitas. Salah satu gerakannya yaitu hashtag Sobat Melek Inklusif. Nah, boleh ceritakan Mas terkait Ya, dengan gerakan ini? ya, Glow. Ya, sebelumnya halo Bang Opik, Bang Jo. Saya sudah pernah ketemu sama Bang Jo sama Bang Opik dan ceritanya itu menginspirasi banget gitu. Makanya pengen banget dan sangat merasa beruntung bisa live bareng sama Bang Opik dan juga Bang Jo bareng di Halo. sini. Oke. Um, Lokalate punya hashtag Sobat Melek Inklusif. Sejalan dengan tagline-nya Lokalate, Sobat Melek Gue. Jadi sebenarnya tagline besar kita sebagai brand Lokalate yaitu Sobat Melek Gue. Dan Lokalate sebagai brand asli Indonesia ingin hadir sebagai teman. Kan tadi Sobat Melek ya. Nah, ingin jadi sobat, ingin jadi teman bagi anak muda untuk melek gitu, untuk update gitu dalam berbagai hal penting dan terkini termasuk dalam isu inklusivitas gitu. Nah, nilai inklusif ini termasuk nilai inklusif mulai dari perbedaan budaya, perbedaan gender, latar belakang, lama bekerja atau senioritas gitu, atau perbedaan yang lainnya gitu. Jadi kita pengen mereka update dan dengan isu-isu inklusivitas ini. Sempat kemarin di bulan Ramadan gitu kita Lokalate mengangkat sisi inklusif secara khusus bagi teman-teman difabel melalui gerakan bekerja sama dengan Kita Bisa, yaitu kampanyenya namanya Ramadan Difabel Berdaya. Jadi kita mengajak anak-anak muda untuk ikut berkontribusi dan membantu teman-teman difabel yang punya usaha namun terdampak akibat pandemi. Jadi melalui kontribusi dari teman-teman atau anak-anak muda seluruh Indonesia ini, mereka jadi lebih semangat gitu untuk menjalankan bisnis mereka, untuk menjalankan usaha mereka. Gitu. Ya, banyak loh teman-teman kita itu mereka juga bekerja, mereka juga punya usaha gitu ya, mereka juga punya bisnis, mereka juga dagang gitu. Dan kita waktu itu bekerja sama dengan kitabisa.com, kita mendukung mereka gitu, berkontribusi untuk nyemangatin mereka untuk tetap semangat gitu di saat pandemi. Waktu itu Lokalate bersama dengan Kita Bisa berhasil mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 90 juta untuk disalurkan dalam bentuk kursi roda, jadi kendaraan yang dimodifikasi untuk membantu kegiatan bisnis mereka gitu. Jadi mereka jadi lebih bisa berbisnis dan jadi lebih bisa berdagang gitu dengan lebih mudah gitu. Dan itu menjadi harapan kami bisa jadi source motivasi gitu buat teman-teman di fabel yang ada di Indonesia gitu. Nah, kita selain itu kita juga membangun kesadaran di kalangan anak muda bahwa keterbatasan itu tidak menjadi penghalang buat kita gitu untuk kita terus berkarya gitu. Sama tadi dengan quotes-nya Bang Jo, sama dengan quotes-nya Bang Opi tadi gitu ya. Bahwa keterbatasan itu bukan halangan untuk kita berkarya dan juga berdampak secara positif bagi lingkungan kita. Jadi semangat itu yang kita mau tularkan, semangat itu yang kita mau bawa gitu. Untuk teman-teman anak muda yang ada di Indonesia. Gitu Glow kurang lebih. Wah, luar biasa juga ya ini Lokalate ternyata visi misinya itu bukan hanya terkait dengan difabel saja sebenarnya teman-teman, tapi inklusivitas secara keseluruhan. So, tema kita hari ini melek inklusivitas berbagi makna. Jadi, inklusivitas itu besar juga definisinya ya Mas Ye ya, bukan hanya soal difabel saja, tapi juga gender, bagaimana juga senioritas dan lainnya. Dan luar biasa Lokalate juga sudah mulai berperan aktif nih Sobat Melek semua, Nutrifooders untuk bisa sama-sama mengkampanyekan hal tersebut. Betul. Nah, selanjutnya nih kalau tadi Mas Ye sempat mengusik soal pandemi, kemudian hal-hal yang terjadi belakangan, ini saya juga penasaran dengan Garden Cafe Dago nih, Bang Jo. Sejauh ini kan kita dalam kondisi pandemi. Bagaimana Garden Cafe Dago ini bisa tetap survive dalam kondisi pandemi ini dan gimana
Bang Jo juga bisa survive untuk bisa mengajak teman-teman difabel untuk terus berkarya. Ya, Mbak Gloria, makasih Mbak Gloria. Tantangan di tengah pandemi ini sangat-sangat tidak mudah. Tetapi saya yakini bahwa kalau kita bisa ngelewatin pandemi ini, kalau kita bisa hadapi, ya semoga banyak yang bisa kita pelajari. Bertahan di tengah badai itu menarik ya. Berjalan dengan tantangan itu membuat kita menjadi lebih matang, jadi lebih siap. Tapi yang jelas, dengan situasi pandemi kayak gini, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi target kita, dari sudut profit atau income, itu meleset banget. Tapi dari sudut lain, yaitu poin-poin yang tadi saya sampaikan, kurang lebih 5 atau 6 poin itu, bahwa saya bisa memberikan kesempatan buat mereka, teman-teman, disabilitas, tunarungu, tunawicara, cerebral palsy, bahkan tunanetra juga, mereka bisa mengambil bagian, bisa dilihat, bisa kita kasih kesempatan untuk mereka berkarya, mereka bisa berinteraksi dengan pihak lain, mereka bisa dilihat pihak lain, mereka juga bisa mengajarkan pihak lain bagaimana kalau mau komunikasi dengan mereka. Saya rasa dari sudut itu semua sudah terpenuhi. Tapi kalau dari sudut tentang apakah achieve, apakah mudah menghadapi bisnis di tengah pandemi, sangat tidak mudah. Tapi ya, kita harus hadapi dan kita harus tetap fight, keep fight. Terima kasih Mbak Gloria. Terima kasih Bang Jo. Jadi visi utamanya sebenarnya untuk membantu teman-teman difabel untuk terus berkarya, sesungguhnya sudah terlaksana ya Bang Jo. Jadi itu visi besarnya yang sama-sama juga kita support nih hari ini dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Nah, boleh balik ke Mas Ye saya dengar juga Lokalate cukup aktif nih Mas Ye. Ternyata mendukung beberapa program mentoring inclusive entrepreneurship di berbagai wilayah Indonesia, termasuk. Terima kasih Mbak Gloria. Iya, betul. Termasuk salah satunya ada Garden Cafe Dago, dan mungkin Mas Ye boleh ceritakan lagi nih apa saja yang sudah dijalankan oleh teman-teman area marketing untuk mendukung program-program inclusive entrepreneurship tersebut. Silahkan Mas Ye. Ya, terima kasih Glo. Nah, Lokalate bersama dengan tim yang ada di seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma selama pandemi, tapi rencananya nanti sampai berlanjut sampai ke depannya. Kita berkolaborasi dengan kafe-kafe yang melibatkan teman-teman difabel di belasan